Nur SSIT MDSC. Dan yang berbahagia Bu Yurnaningsih hari ini sudah bisa melaksanakan sidang. Siap ya Ibu, Bu Yurna siap? Siap Bu? Nah, siap ya. Baik untuk mempersingkat waktu ya, silakan Ibu mempresentasikan hasil, dibaca abstrak, kemudian langsung hasil dari. Suara Bu Linda nggak terdengar nih. Aduh, nggak kedengar Pak ya. Oke. Kecil ya. Oke, sebentar dibesarkan lagi volumenya. Baik, mungkin Bu Yurna yang harus besar nih suaranya. Baik, kepada Bu Yurna, waktu dan ini kami persilakan. Silakan Bu. Terus, Waalaikumsalam. ini kembali, kemudian ini
Kalau dari sama juga. Kalau di wilayah itu tidak ada titik. Kalau ini dia berarti banyak kalau ini atau suatu budaya tidak
Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yurna, Udah, sudah selesai mempresentasikan. Ini saatnya memang karena sidang ya. Jadi mungkin banyak yang harus ditanyakan. Silakan jawab sesuai apa yang ditanyakan oleh kedua penguji. Ya, siap ya Bu Yurna. Untuk kesempatan pertama kepada Bapak Nasri, SSIP MPD, kami persilakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pembimbing, Ibu Linda Suryani, SSIP MKes, kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Anela Nur, SIT MDSC, yang berbahagia saudari ya atau Ibu Yurnaningsih ya. Ini Ibu Yurnaningsih di Padang ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama, ini secara teori yang sudah Ibu baca, itu resesi gingiva penyebab utamanya itu apa itu, Bu?
Jadi penyebab utamanya itu adalah penyakit periodontitis marginalis ya, akibat lanjut dia. Nah, jadi bukan karena nanti sikat gigi dan sebagainya. Kemudian mungkin saya agak melihat sedikit kekeliruan dalam hal hasil ukur ya. Cara menyikat gigi. Kalau dilihat dari kuesioner itu kalau benar kalau nilainya sekian ya. Padahal arti benar salah itu bukan seperti itu. Salah itu menyikat gigi dengan dengan keras, perlu sikat kasar misalnya ya, dengan tekanan yang keras. Kalau dia benar ya bukan karena salah arahnya. Kalau dia maju mundur itu kan memang teknik menyikat gigi dari berbagai macam teknik ya, itu tergantung daripada anomali posisi giginya. Jadi salah itu tidak bisa dinilai dengan skor yang ada. Kalau di kuesioner itu, kalau dia menyikat gigi benar, skornya tambah banyak, itu bukan berarti benar. Padahal ada 3 yang salah. Itu misalnya dia menggunakan tekanan yang keras, tapi tetap dikatakan benar, nah itu kan salah gitu ya. Nah itu udah saya lihat tadi kuesionernya itu. Kemudian Bu Yurnaningsih, di alinea pertama abstrak apa seharusnya isinya ini? Alinea pertama seharusnya apa isinya? Latar belakang, apa lagi? Kalau ini kan udah kesimpulan penelitian ya. Jadi bukan salah satu faktor, malah ada 3 faktor nih. Salah satu faktor menyebabkan adanya resesi gigipa adalah cara menyikat gigi yang tidak benar. Ini kan tadi sudah disimpulkan ya, ada gerakan yang salah, tekanan terlalu kuat. Itu bukan kesimpulan di sini ya. Di sini yang seharusnya itu apa begitu ya. Kemudian data-data eh, Sudah terkeluar, itu masuk lagi ya. Oh, Ibu udah ya. Sebentar saya hubungkan. Bu, ini Bu diminta bikin break room nih Bu. Ini saya udah gabung kita nih. Kok udah gabung? Udah gabung ya. Allahu Akbar. Udah gabung. Ayah. Bisa nggak? Siapa yang tadi? Ya, Ya, roomnya. buat break room lagi Bu. Roomnya dibilang. Oh iya, soalnya kan ini nggak lama Zoom-nya, cuma 40 menit loh. Biasanya kan premium ya. Bergabung. Hostnya siapa ini ya? Hostnya ya. Tuh, Nabu Eka lagu. Ya, gabung kita Bu Nela. Ya, udah mulai tadi. Ini belum? namanya Udah. sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lagi proses tanya jawab Bu Nela. Oh, mohon maaf ya. Mantap kali Umi ya.
Ya, sebentar ini. Tadi kan Bu Yurna ini apa habis waktu terus pas masuk lagi. Sama berarti Bu Nela kan. Ya nggak apa-apa Ibu. Saya bisa bantu nggak? Turun. Ini host yang bisa, Bu Nela. Siapa bisa? Host. Hostnya siapa? Ya udah kita pandang-pandangan aja Bu Eka. Dika nggak bisa buat sendiri. Oh, enggak, kalian Lanjut. Iya. lanjut aja kami mendengarkan saja. Atau kamu keluar dulu atau bagaimana? Orang Bu Eka lanjut aja Bu Eka. Lanjut aja Bu Eka, lanjut Bu Eka. Silakan dijawab pertanyaan tadi yang diajukan sama Bu Intan, Bu Dika. Oh ya, berarti kita lanjut ya. Iya, lanjut aja Oke, kita. silakan Dika. Ibu, maaf Bu, bisa diulang Bu di Oh, halaman lupa ya. 47 tadi apa ya Bu? Di halaman 47 tadi tidak jelas mana kelompok intervensi, mana kelompok kontrol. Jadi nanti di tahap pelaksanaan silakan dipisah. Kegiatan kelompok intervensi itu apa aja. Dan yang poin berikutnya untuk kelompok kontrol. Jadi jangan digabung ya. Karena kan pelaksanaan berbeda. Nah, pertanyaan saya, yang untuk kelompok intervensi itu diberikan pre-post dan lembar monitoring, begitu? Iya Bu, Kalau kelompok kontrol? sama Bu. Tapi bedanya sama Bu, tapi bedanya kelompok intervensi dilakukan perlakuan sikat gigi secara rutin Bu. Tapi di kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan menyikat gigi Bu. Hanya diberikan pretest, post-test dan dicatat kegiatannya. Itu aja Bu. Oke. Nah, itu ya yang kegiatan pelaksanaan itu tidak jelas di sini. Nanti silakan dipisah yang kelompok intervensi sama kelompok kontrol. Kemudian kalau memang setiap kelompok tersebut diberikan lembar monitoring, gitu ya. Nah, ini di hasil penelitiannya kok tidak ada. Apa saya terlewatkan? Adakah? Iya, Bu. Apanya nih yang iya? Iya, Terlewatkan terlewatkan atau Bu. tidak? Hasil lembar monitoringnya tidak dimasukkan Bu. Hasil lembar checklist menyikat giginya Bu. Nah, itu dia. Karena yang disebut program pembiasaan dengan monitoring, itu kita bisa lihat tren perubahan. Berapa orang yang bagus, rajin, rutin, hari keberapa, berapa orang yang drop dia, tidak melakukan. Nah, itu penting data itu dimasukkan di hasil. Ya. Kalau di sini kan cuma terlihat perubahan dari nilai min, nilai rata-rata pre-post. Oke. Kemudian dilihat dari perubahan antara dua kelompok, ya, nilai min rata-ratanya. Itu sudah terlihat, tetapi yang monitoring itu tidak ada. Ya, Dika nanti itu silahkan dimasukkan. Kemudian tabel 48 dengan tabel 47, 46 itu sama sebenarnya. Oh, bukan, sorry. Tabel 410. 400 apa? Ini nomor tabel berapa ini? Halaman 65. 400. 49, 410 Bu, maaf Bu, 410. Ini 400 di sini, makanya saya bingung. Iya Bu, Yang ya, halaman Bu. 5 itu dihilangkan saja. Karena sudah terlihat di tabel-tabel sebelumnya. Ya, ini dihilangkan saja. Kemudian
Part 11, oke. Nah, itu diganti dengan tabel monitoring tadi. Baik kelompok kontrol sama kelompok intervensi ya. Nah, saya ingin tanya karena di sini tidak dilampirkan, lembar monitoring itu kan pasti dikumpulkan ya, Iya, Bu. ya kan? Nah, itu hasilnya trennya gimana? Dari hari pertama sampai 21, bisa digambarkan hasilnya bagaimana? Bisa, Bu. Hasilnya di awal-awal penelitian itu hasilnya di anak-anak belum terbiasa, Bu. Tapi di minggu kedua dan minggu ketiga perubahannya sudah Hari keberapa? baik, Bu. Berarti hari keberapa itu? 18. Hari ke-7, Bu. Hari ke-7 sampai hari ke-7 itu udah mulai membaik, Bu. Sampai ke hari 15, 16, 17, 18 itu udah bagus, Bu. Itu yang bagus apa? Perubahan perilaku, perubahan pembiasaannya, Bu. Biasanya kan anak-anak ini menyikat gigi sebelum tidur tidak dilakukan, tapi setelah Udah bisa masuk lagi, Pak. Siapa ini keluar? Galak dia tulis jadi. Masuk, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Ibu tuh masuk dari Ya, sudah masuk Bu Arnella sama saya. Sudah, kita tunggu Pak Nasri ya. Ya, WA udah lagi. dikabari Pak, Bu. Ya, tadi saya juga sudah WA Pak Nasri. Kita tunggu ya Bu Yurna. Ya, Bu. Ibu Linda kayak mana? Terus Ibu lahir. Ini tuh lantai Ibu. Lantai. Kan 70 sekian di bawah itu. Kalau yang kabari tari biar kok dempet-dempet yang bisa nyoba bagian. Kok Dika nak ngambar kita tambah tapi nanti lah ngambari. Dika ada dia nyalang bisa juga ngabari di klub. Masa ini mau pinjam ke iPhone. Sehingga yang duluan harus dulu. Nanti cantik beling bagus, tapi nggak bisa dibagi orang. Misal, awak lu ya aku. Iya, selalu bisa. Banyak salah kayak Pak Nasri udah teliti ya. Lagi buat merah. Penasaran lo untuk pertanyaannya catat ya tergantung itu. Sudah dihubungi Bu Yurna? Sudah, Pak Bu. Nasrinya? Sudah, Bu. Udah dilihat sama Pak Nasri, Bu. Oh ya. Lagi apa proses mungkin, Bu? Iya, ya. Udah dibilang room 1 ya? Iya, Bu. Oke. Oke, belum bisa katanya, Bu. Oh, Oke, belum bisa. bisa katanya. Kirim aja link yang tadi ya, Bu. Iya, dicoba lagi. Kita udah masuk kelas inti dengan pindah kelas ya. Di daftar 6 jam 31 32.
81. Ya, sudah lah 20 belum tuntut sih. Jadi kok padahal banyak kami anjing. Kita tuh pada sini kamu. Oke, tapi nggak bisa bergabung. Meetingnya. Letak di situ. Mas sedang mencis. Letak di situ. Ini maksudnya. Letak di situ. Ini mas. Letaknya di belakang. Karena dia mau gitu. Termakan di sini. Ya tapi nggak bisa masuk itu aja ya. Ke room 1 langsung ke room 1. Kata Pak Nasri belum bisa masuk, Bu. Kok nggak bisa masuk, Bu? Kenapa begini? Tidak bisa masuk Pak Nasrinya, Bu. Oh, kalau apa masalahnya? Ya. Keluar aja dulu, Sof. Oke, Bu Yurna. Ya, Bu. Kami sudah menghubungi Pak Nasri. Pak Nasri lagi mencoba karena memang jaringannya mungkin tidak bisa. Karena Bu Arnella juga aman ini, jadi dilanjutkan oleh Bu Arnella dulu ya. Ya, Nanti Bu. setelah Bu Baik, Arnella Bu. baru dengan Pak Nasri. Oke, Bu Yurnas, silahkan konsen lagi ya kepada penguji 2, yaitu kepada Ibu Dr. Arnella. Kami persilahkan, Bu. Silahkan. Kasih, Bu. Apa kabar Bu Yurna? Alhamdulillah sehat, Bu. Kayaknya wajahnya tambah muda 20 tahun nih. Amin ya rabbal alamin. Ibu juga, Ibu. Ibu berdua. Itu enggak Ini Bu ini. Jadi Bu Yurna di mana nih posisi di rumah? Di rumah, Bu. Rumah Bu ya. Ya, Bu. Bu Yurna awet Bu Linda. Nanti kita ke Padang harus ketemu Bu Yurna nanti ya. Iya, besok ketemu di Aceh, Bu. Ketemu wisuda. Iya, Bu. Ketemu ya Bu ya. Ya, Bu. Oke Bu Yurna, ini tadi saya sudah membaca terkait dengan hasil ya. Saya fokus ke hasil ya. Ya, Bu. Ternyata dari hasil itu terlihat hasil penelitian terlihat adanya hubungan ya Bu ya. Ya, Bu. Adanya hubungan antara cara menyikat gigi dengan resesi gingiva. Nah, ini tadi sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dari pertanyaan Pak Nasri, gitu ya, tentang resesi gingiva sendiri. Nah, bagaimana cara Bu Yurna membedakan? Tadi kan ada banyak tuh faktor-faktor yang mempengaruhi, ya kan? Ya, Bu. Faktor penyebab terjadinya resesi dan ini. Nah, bagaimana cara Bu Yurna untuk mengukur resesi itu yang memang ini benar-benar karena menyikat gigi atau ini benar ini karena penyakit tertentu. Nah, bagaimana Bu Yurna mengeliminasi ini gitu ya? Oh, ini resesi karena menyikat gigi sehingga Bu Yurna ukur. Tuh, apa yang membedakan? Itu maksud saya, apa membedakan ini resesi karena menyikat gigi dengan ini resesi karena penyakit-penyakit tertentu yang dialami oleh responden. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dari pemeriksaan saya melihatnya di situ ada gusinya yang sehat, Bu, dan tidak juga banyak karang giginya walaupun ada plak. Terus kondisi gusinya tuh sehat, Bu. Di situ saya melihatnya karena kalau misalnya ada penyakit penyerta biasanya semua gusinya tuh mudah berdarah. Setelah itu
sering apa gingivitis di gusinya itu, Bu. Dari Ya, situ saya lihat dari gusinya yang sehat aja, Bu. dari gusinya yang sehat. Jadi kalau yang ada penyakit tertentu biasa terlokalisir ya dia Bu ya. Iya, Bu. Lokalisir. Nah, kemudian Ibu, satu lagi mungkin Ibu mengendalikan itu, Ibu kan sudah menulis tuh di sampel bahwasanya di kriteria eksklusi kan Bu. Iya, Bu. Nah, kriteria eksklusi Ibu bisa menjawab seperti itu kalau sama dosen. Nah, yang pertama, saya mengeliminasinya di kriteria eksklusi bahwa tidak dimasukkan dengan orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu. Seperti itu ya, Bu ya. Ibu Iya, ada Bu. menulis ini gitu soalnya. Gitu. Nah, yang penting itu Ibu, karena jangan sampai hasilnya bias. Jadi Ibu harus tahu dulu, oh ini karena menyikat gigi, sehingga ini bisa dijadikan sampel. Ibu harus tahu dulu, oh ini karena ada penyakit berarti apa? Ibu harus tahu karakteristik dari masing-masing penyebab itu. Seperti itu, Bu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian selain itu, Bu, selain penyakit, apakah ada hubungan dengan usia, Bu? Ada, Bu. Ya, Semakin gimana usianya tuh makin hubungannya? Bisa dijelaskan? semakin lanjut usianya ada proses apa namanya, Bu? Eh, apa namanya? Kalau gusinya itu menyusut sendiri itu istilahnya saya kurang apa Oh, namanya? maksudnya. Apa? Karena Eh, semakin memang benar secara teori semakin usia semakin Usia. lanjut itu eh, penur ligamennya ya. semakin menyusut sendiri gitu, Bu. Ada Nah, proses fisiologisnya gitu, Bu. ya, betul ya. Nah, itu. Nah, apakah Degeneratif. halo Pak Nasri? Ya. Nggak degeneratif, saya bilang untuk Ah, penyakit iya, ya. apa. Gratis ya. Nah, jadi saya lanjut ya Pak Nasri. Jadi Lanjut aja, lanjut aja. ya, jadi itu. Nah, apakah Ibu ada menuangkan itu di pembahasan, Bu? Karena kalau saya melihat di usia ini udah cukup cukup banyak juga, 16 orang, 41 sampai 45 tahun. Apakah Ibu ada menuangkan itu di pembahasan? Sepertinya tidak Tidak ada dimasukkan, yang Bu. nah, itu. Jadi di hasil itu eh, kan ketemu nih hasilnya. Ternyata ada hubungan bla 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 bla. Nah, ini perlu dipaparkan why-nya, harus muncul kenapa ya? Kenapa terjadi hubungan itu? Nah, itu bisa dilihat dari eh, salah satunya adalah karakteristik dari responden, gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Dari segi usia, kemudian jenis kelamin. Apakah ada nggak riset-riset yang menemukan bahwa ternyata jenis kelamin itu bisa mempengaruhi. Nah, ibu cari itu. Jadi data karakteristik, data umum itu tidak hanya sebagai pajangan di hasil penelitian ibu, gitu. Jadi itu pasti ada keterkaitan, gitu ya. Nah, Ya, jadi Bu. nanti di apa namanya di pembahasan kuatkan dengan itu Bu, dengan kenapanya dicari tahu yang pertama dari karakteristik, kemudian karakteristik respondennya, kemudian karakteristik dari apa namanya kondisi gingivannya sendiri, gitu ya. Ya, Bu. Dan kemudian setelah Ibu menganalisa semua, kemudian terkait dengan ini Bu, cara menyikat gigi. Jadi masukkan juga terkait dengan bagaimana cara mereka menyikat gigi, telaah kuesioner Ibu. Ya, telaah kuesioner mereka itu. Nah, ini tadi yang Pak Nasi sampaikan. Ini benar salah berarti sebenarnya kalau yang satu yang kalau misalnya dia salah ya itu tetap salah. Nggak bisa ada 5 benar, 5 salah itu dimasukkan ke kelompok benar karena itu ada yang salah gitu ya Pak Nasir ya. Ya, Iya, iya, pengkategorian iya, benar lah. pengkategorian itu yang perlu dipikirkan lagi. Tidak bisa dibilang benar salah, benar salah mungkin di situ, tapi ada pengkategorian gitu ya. Ya, Bu. Apakah optimal, tidak optimal, apakah baik atau kurang baik. Jadi pengelompokan itu yang perlu disesuaikan. Nanti mungkin Pak itu bahasan dari Pak Nasri. Seperti itu, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian saya mau menyampaikan bahwasanya sering saya menyampaikan ke semua yang saya uji ya dan saya bimbing juga salah satu kecerdasan seorang peneliti itu adalah
selain dia menemukan fenomena-fenomena, ya, menemukan gap, kemudian mereka merancang di dalam metodologi. Kemudian salah satu yang penting adalah bagaimana mereka kecerdasan peneliti itu dilihat bagaimana mereka mengemas, membahas, menganalisa, gitu ya, hasil yang didapat, gitu Ibu, di dalam pembahasan. Padahal banyak tuh data Ibu di situ yang Ibu bisa tuangkan, ya. Kemudian hasil penelitian orang itu ya mungkin mendukung aja, jangan sampai banyak hasil penelitian orang. Padahal sebenarnya banyak hasil Ibu yang didapatkan oleh beberapa penelitian orang dan teori-teori yang mendukung seperti itu. Makanya di sini munculkan kenapanya gitu dari karakteristik respondennya, karakteristik inputnya, ya khususnya gigitannya, kemudian juga telah ada kuesionernya dan lain-lain. Kemudian diperkuat oleh hasil-hasil penelitian orang. Seperti itu Ibu Yurna ya. Ya, Nah, jadi Bu. di pembahasan itu memang data real yang Ibu dapat. Jangan banyak hasil penelitian orang yang mendukung sampai sekian hasil penelitian orang gitu. Ya, karena data Ibu ada. Seperti itu Bu ya. Nah, Baik, Bu. kemudian ini akan terkoneksi dengan relevansi, Bu. Jadi relevansi itu harus terlihat Ibu mulai dari judul ya, kemudian dari latar belakang, semua tujuan bla bla bla, metode sampai kemudian saran, sampai ke saran. Jadi di saran itu Ibu di saran itu jangan sifatnya yang umum lagi Ibu gitu, yang memang sarannya itu spesifik dengan hasil gitu. Hasil Ibu apa, disarankan itu apa gitu ya. Misalnya di hasil Ibu ternyata makanya telah kuesioner itu kan ternyata sebagian besar itu mereka itu tidak bisa menyikat gigi bagian dalam. Nah, itu rata-rata semuanya salah misalnya. Gitu ya. Nah, nanti di sarannya itu, nah itu harus muncul. Gitu. Harus muncul misalnya terutama menyikat di bagian dalam perlu dipelajari lagi, perlu diketahui lagi dan lain-lain. Jadi relevansinya dapat. Jadi jangan sampai nanti di saran itu udah umum lagi saran. Ya, jadi lebih ke operasional lah di sini terkait dengan hal itu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Bu. Dan lain-lain. Kemudian untuk kesimpulan itu dibuat untuk menjawab rumusan masalah, Bu. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah Ibu itu apa? Rumusan masalah. Ya, Bu. Rumusan masalah Ibu apa? Ya, Bu. Bentar, Bu. Ada hubungan kan, Bu? Ya, Bu. Ada hubungan, ya. Itu pertanyaan si peneliti tuh. Nah, kemudian untuk mencari itu, ya ada nih tujuan, cari ini. Nah, kemudian dijawab nih sementara sama hipotesis. Nah, dijawab sementara hipotesis. Dari mana tuh jawabannya? Dari hasil riset studi itu terdahulu. Oh, studi terdahulu itu ada hubungan. Jadi muncul di situ ada hubungan dugaan sementara. Ya kan? Nah, Ya, Bu. kemudian ada tuh Ibu teliti dan didapatkan hasil. Nah, tentunya, yang Anda tuliskan di sini itu terkoneksi antara rumusan masalah, hipotesis, ya, kemudian dituangkan di dalam kesimpulan. Jadi cukup dibuat, ya, menurut saya cukup dibuat di sini menjawab rumusan masalah, kemudian terjawabkan hipotesis. Ada hubungan kan maksudnya? Ya, Bu. Ada hubungan antara menyikat gigi dengan akuntabilitas, ya. Kemudian itu bagaimana Ibu menganalisis kuesioner, Bu? Sehingga Ibu memasukkan ke kategori ini, yang kategori Ibu yang pertama ya, benar atau salah, ya. Bagaimana Ibu bisa menganalisis kuesioner sehingga masuk ke kategori tersebut? Kalau rumahnya, karena kita kan kemarin cuma jumlah di sini apa kemarin
Ada Bapak itu Bapak. Ini per 110 orang. 20. Yang terkena berapa? Ya, yang nggak kena berapa? Nah, itu harus Gimana Bu dibagi. Yurna? Ya, Bu. Semua Pak Sandi. Bisa dipahami pertanyaan saya Bu Yurna? Ya, Bu. Ya, kita nggak boleh kita bilang Oh, itu. dari kuesioner observasi ya, Bu, observasi cara menyikat giginya. Jadi diapakan dulu, Bu? Yang benar dikelompokkan dengan yang benar dimasukkan dalam master tabel, dikelompokkan Nilainya berapa Bu? Yang benar nilainya berapa? lebih dari 75%. Enggak Bu, saya nggak tanya itu dulu. Saya tanya lembar observasinya. Per orang itu, ya. Ketika dia melakukan benar, gimana korinya? Oh, dikasih poin 1, Bu. Oke, tuh. Master Berarti tabel. ini adalah ini Nah, ini piye nih, Bu Yurna, ini udah siap, udah analisis data, udah K-square, tapi Ibu nggak mampu menjawab analisis ya pengkategorian itu. Oke Bu Mirna, pertanyaan saya selanjutnya satu lagi. Ini kan Ibu sudah punya data nih Bu ya, udah punya data. Oh ternyata ada hubungan cara menyikat gigi. Nah sekarang saya mau tanya kontribusi Bu Yurna ya dengan data yang ada ini, apa yang akan Bu Yurna lakukan sebagai seorang TGM yang profesional dengan data yang ada? Ya Bu, saya memang aktif di praktek mandiri. Jadi ketika ini dengan data ini akan saya selalu paparkan bahwa hasil dari penelitian saya ini adalah hubungannya cara menyikat gigi. Jadi akan lebih memberikan edukasi tentang cara menyikat gigi yang benar dan apa efeknya kalau kita menyikat gigi yang salah, bahwa itu ada terjadinya kerusakan dengan apa, dan akan coba mendemonstrasikan kalau ini ada pasien yang memang mengalami seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Yurna. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nih Pak Amir. Pak Nasri, maaf dipanggil. Kita ada rapat sebentar. Ajur ya. Saya izin ya. Bu, terima kasih banyak Bu. Ya benar. Oke. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Arnella. Mungkin tidak memperpanjang lagi ya karena tadi terputus. Mungkin Pak Nasri akan masukan ya. Dan mohon maaf ini ya karena memang jaringan dan memang diburu saya pun ini jadwal berikutnya sudah. Oke, kepada Pak Nasri kami persilakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Linda. Kemudian mungkin melanjutkan yang tadi Bu Yurna. Ya Pak. Ini kan di antara belakang Ibu ya, apa di bab 1 ya dan juga bab 2. Itu Ibu masih banyak membahas tentang lansia dan penyakit diabetes ya. Ya, Bu. Bahkan sampai judul 1 itu apa namanya penyebab resesi gingiva. Di situ cukup dibahas itu HIV, diabetes ya. Nah, jangan sampai nanti subjek penelitian disalah tafsirkan bahwa Ibu meneliti pada lansia karena di manfaat juga Ibu masih ya menulis lansia Ibu dengan Suaranya gas kan membatasi Suaranya putus-putus Pak. ya Pak, suaranya kurang. Udah putus ya? Ya Pak. Ini saya dengar. Dengar Pak. Nah, maksud saya nanti di pembahasan Ibu kan masih banyak membahas tentang lansia ya, seperti teori Hayana ya di halaman 5. Kemudian di bab 2 di halaman terakhir sebelum kerangka teori itu
Ibu kan masih membahas khusus itu penyebab resesi gingiva. Itu khusus Ibu bahas tentang apa namanya HIV atau penyakit AIDS, diabetes ya. Ya, Pak. Itu penyebab resesi gingiva. Itu dihapus nanti. Oh ya, Pak. Karena Baik, Pak. jangan sampai salah subjek penelitian. Karena Ibu di judul dan metodologi penelitian itu kan dengan tegas sudah membatasi pada usia 30 sampai 45 tahun ya. Ya, Pak. Nah, kemudian nanti ini ada yang salah-salah tulis ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Ya, Pak. Kemudian di kerangka konsep ya, di DO ya. Nah, jadi cara ini DO ini cara menyikat gigi yang salah ini bukan tahapan ya. Nah, jadi kalau apa cara menyikat gigi ini apa dia cara ya, teknik ya yang digunakan misalnya. Jadi kalau tahapan itu kan dia harus mempersiapkan dulu sikat gigi, syarat sikat gigi. Kemudian ini bukan benar salah ya. Kalau ya, banyak yang dia jawab itu dia lakukan benar, misalnya menyikat gigi maju mundur, dia di bagian itu dia benar, semua benar, sementara dia melakukan tekanan yang tiga itu kan 3 poin, 3 dibagi dengan 10 kan cuma 30. Jadi dikategorikan nanti dia yang itu benar dia lakukan banyak, berarti kan nilai nah tersebut benar dimasukkan, padahal dia salah ya. Ya, Pak. Jadi salah adalah menyikat gigi ke kanan menggunakan bulu siapa dengan sikat gigi yang keras. Nah itu dia apa namanya diartikan salah ya. Sepanjang dia menggunakan itu nanti pasien tersebut masuk ke kategori menyikat gigi salah. Nah kemudian kalau dari hasilnya ini kan semua terjadi resesi gingiva ya. Ya Bu Yurna. Ya, Pak. Dari hasilnya kan semua terjadi resesi gingiva ya. Iya, Pak. Nah, nanti ya kesimpulannya nanti ya pada usia 31 sampai 45 itu terjadi resesi. Makanya harus diperjelas ya. Resesi gingiva itu kan semua terlihat ya. Nah, jadi kelas 1 masuk kategori apa dia masih ya? Itu kan masuk kategori itu sebenarnya tidak terlihat resesinya ya karena tidak ada pergerakan dia, tidak meluas dia ya ke muka. Ya, Pak. Banyak terputus lagi itu ya jaringannya. Nah, Oh. mungkin nanti itu Bu Yuna diperhatikan ya karena kemarin kan di awal proposal lansia ya. Sehingga Iya, Bu. iya. Oke, Pak Nasri ya. Ya. Nanti ketika di kesimpulan bahwa itu disimpulkan bahwa semua terjadi resesi gingi. Tetapi dengan mayoritas pada resesi kelas apa itu? Kelas 2 pada umur yang pada umur 31. Nah, ya. Kemudian terjadi pada pasien ini sementara pada ya pasien dengan teknik menyikat gigi yang benar umpamanya. Artinya dia bisa apa namanya pengaruh dari cara sikat giginya itu terlihat nanti. Kalau nggak tidak terlihat hubungannya bagaimana kita nggak tahu ya. Hubungan sikat gigi apakah ya berhubungan, tetapi apa ada sikat gigi yang salah itu yang bagaimana tidak terlihat. Nah itu nanti diperjelas. Ya, Pak. Nah, baik, kemudian selanjutnya ini pertanyaan ya. Ya, Pak.
Jadi Bu Yurna kan menulis ya di kriteria inklusi itu adalah responden yang tidak bersedia ya. Nah, secara Putus-putus suaranya, Pak. Ya Pak Nasri, nggak terdengar Pak, tidak terdengar. Suaranya. Halo. Halo. Putus-putus Kurang jelas Pak. suaranya. Dengar, kadang muncul, kadang hilang, Pak. Tuh putus Pak. Hitil ya, hilang timbul. Hilang timbul. Hilang timbul nih. Ya, ini jaringannya. Dah. Kemana Pak Nasrinya? Hilang jaringan Pak Nasri sebenarnya. Aduh. Mana ini? Saya dari tunggu Lutfi nih. Lutfi juga sudah siap. Oh iya. Ya. Bermasalah jaringan. Ya. Ya Pak. Gimana Pak? Bisa diulang Pak? Bisa dengar nih. Dengar Pak. Ya. Dengar tapi putus-putus juga Pak. Bu Yurna tulis. Putus ya? Iya Pak. Enggak. Tuh putus Pak. Saya. Halo Pak Nasri. Gimana nih putus? Berarti nampaknya nanti harus via telepon aja Pak berdua Pak untuk memastikan karena ini pertanyaan kan Pak. Ya, ini Pak. Karena suara Pak Nasri nggak bisa didengar Pak. Mungkin boleh saya saran Pak Nasri untuk sidang ini apa boleh kita kita akhiri dengan memang nanti Pak Nasri dan Bu Yurna boleh dengan WA atau dengan video call berdua sehingga nanti Pak Nasri dapat menentukan nilai karena kan ini masukan dan arahannya sudah mungkin di terakhir Pak Nasri ingin menanyakan ya 1-2 pertanyaan begitu ya Pak Nasri boleh Pak Nasri begitu saya tanya dulu nih bagaimana Pak Nasri karena memang tidak terdengar suara Pak Nasri sehingga nanti jangan salah memberi jawaban. Gimana Pak? Bisa. Setengah jam dulu, 10 nanti masuk dulu nanti. Tapi salah peserta selanjutnya. Tari nak dia itu dah. Tari nak di situ ya. Alah, dia pun dapat nanti di jaringan dulu apa dia betul-betul. Ibu dia kan ditunggu dulu lewat. Ibu dia tunggu lah kan. Dah lewat jam semalam, bila film susah lah menanti. Ya banyak lah. Banyak konten deh. Assalamualaikum Bu. Kita video call aja ya, saya tambah Pak Nasri ya. Ya Bu, boleh Bu. Oke. Memang. Jaringan kalau. Ya. Tuh Pak Nasri. Mati lagi. Apa tu mati lah. Awak mana telepon ibu kau lihat? Itu telepon hidup dah nanti. Masuk mana situ dah. Ayo. Yang tadi. Awak ada apa? Hati satu. Yang lain ibu ngelok. Indah berdangkit. Keluar tadi Bu. Ya. Keluar.
keluar tadi, jadi nggak tahu hilang semua. Bapak, ini kita panasnya juga sudah selesai katanya boleh tutup. Nah, itu Bapak masuk, Bu. Oke. Iya, panasnya sudah masuk. Oke, baik ya. Jadi Bu Yurna, karena memang Zoom-nya lagi memang maintenance juga ya dari kami di sini. Jadi kata Pak Nasri untuk sidang ini kita akhiri dulu. Kalau memang nanti Pak Nasri ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Pak Nasri boleh langsung ke Bu Yurna ya. Dan mohon maaf sekali lagi karena memang penguji yang berikutnya saya sudah ditunggu ini ya. Jadi untuk namanya untuk sidang ini Nasri juga sudah mengatakan sudah boleh selesai, nanti silakan berproses Bu Yurna hubungi Pak Nasri kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Nasri atas masukan dan arahannya, dan mohon kepada Bu Yurna segera memperbaiki semua masukan dan arahan dari kedua. Baik Bu Yurna, Baik, Bu. untuk sidang ini nanti nilai akan saya terima dan nanti akan saya sampaikan ya, mudah-mudahan skripsi ini bisa diterima dengan perbaikan ya. Itu Bu Yurna, dan terima kasih kepada kedua penguji dan saya akhiri sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nasri. Ya, sama-sama. Izin lah ya. Ya. Selesai teh. Selesai STR kan masih lempang teh. Kita salah balik salah lempang ini. Nggak ada apa tidur nak niun. Kita lempang malu. Malu nih pakai selempang. Santai loh apanya teh. Santai, apa aja buat enak tonton tim Jawa itu kembali. Tapi Bu Arnela, padahal lah penelitian asli ya nanti di kayaknya penelitian dan hasil penelitian orang MD kan itu Bu Arnela. Ya, maksudnya di Apuanteo, di Pairanteo banyak penelitian ulang masuk ahli sebagai perbandingan. Tapi ya banyak banget penelitian ulang, pembahasan awalnya pembahasan awalnya diperbanyak. Jadi lebih apa sih? Penelitian langsung lebih pembanding sampelnya. Berarti dulu jadwal apa? Ini mau balik sampai 7 Agustus. Apa nih? Pacu jalur. Oh. Hukum aja kan dia tahu dalam sana kan hukum. Kalau try out ini itu 78. 78. Enggak apa ujian apa? 22 je 23. 22 23. Apa betul lah sama. Pasti. Boleh jaga seminggu seminggu. Tapi jangan sih kok 23 apa? Masih jalur event nasional. Mini. Oh, ikonya 22 23 udah bisa kan. Nasional. Karena itu di situ. Bisa ujian hukum kok. Entah kok diundur loh hukum. Sedang hukum juga. Betul. Lama janji kok. Kawan di Jawa kan pulang. Hukum apa ketampe ya? Kadang jadi. Di bawah guys. Kampus kan tekes lah. Masih dalam sarjana. Nah, ada selempang. Sedang ujian Pak di jadwal nasional udah balik. Ujian hukum, kau baru siap ujian kau Apa nama jahit? Bu, apa nama jahit dah? Baju lamo, kayak balik tuh buka. Oh, lamelar badan. Iya, barang sama kadang, makan saya kan aja. Yo jalannya tadi itu makan keranjang lita Bu. Iya. Enggak kalau adek ya. Kenapa kok masih adek kok aja baju jalur Jawa? Mengapa keluar dari grup? Iyo. Iko lembab pun dia. Enggak tahu.